Local Church Budget Fund atau kas jemaat, dan juga $10 untuk Pastor Fund, ya. Dan ini setiap Sabat. Karena nanti Sabat depan kami akan muat di buletin laporan berapa kas jemaat yang dibutuhkan tiap bulan, begitu juga dengan Pastor Fund yang dibutuhkan tiap bulan. Jadi kita bagi dengan 4 Sabat, jadi berapa harusnya yang kita butuhkan untuk mencapai target kita setiap bulannya. Jadi saya harap ini boleh menjadi satu komitmen bagi kita semua, karena saya percaya bila mana kita memberi dengan sepenuh hati, Tuhan juga akan memberi dan memberkati kita dengan berlimpah-limpah. Terima kasih. Saya itu pulang jam 7 lewat, jadi saya bilang, aduh bagaimana kalau orang sekolah steward itu sendiri, nanti saya in trouble, steward bisa diambil. Jadi saya berpikir-pikir, terus saya pikir bos saya ini punya company 2, yang satu di sebelahnya jam 10 malam sampai jam 6 pagi. Saya bilang kalau saya bisa dipindah di sana itu lebih bagus. Jadi saya kasih tahu ke dia, saya bilang saya ada problem, anak saya nanti kalau sudah mau sekolah dia harus ada yang jaga, tapi saya tidak bisa karena saya pulangnya jam 7 lewat. Terus saya bilang, bisa enggak saya kamu kasih pindah di sana? Pertama-tama dia bilang, oh saya enggak bisa karena kamu di sini, kamu itu kalau dibilang itu ya jangkarnya, dia bilang. Saya bilang tolong, saya itu harus karena anak saya enggak ada yang jaga. Akhirnya dia bilang oke, saya akan cari orang untuk ganti kamu. Terus kamu saya kasih pindah. Puji Tuhan ya, dia sudah kasih pindah saya sejak bulan yang lalu. Tapi waktu saya mau pindah di sana, saya juga bilang sama dia, satu lagi saya mau minta sama kamu, bisa enggak kamu kasih saya Jumat malam off? Terus dia bilang, Grace, permintaan kamu itu terlalu banyak. Tapi saya bilang, kamu sudah janji saya dulu kalau kamu akan try. Terus saya bilang, tolong diusahakan. Dan saya bersyukur ya, kayaknya permintaan saya ini akan dikabulkan untuk bulan September. Dan tolong doakan, karena schedule untuk September Oktober itu sampai akhir tahun ini sudah dibuat, dan saya itu akan off hari Jumat sama hari Minggu. Jadi saya bersyukur, tetapi tolong doakan semoga ini menjadi ini ya kenyataan, bukan cuma satu itu. Dan juga tolong doakan mami saya di Manado kesehatannya. Terima kasih. Join us now as we
Angkat Yesus di dalam kemuliaan-Nya. Selamat dan kasih-Nya yang sempurna akan kupuji di surga. Dilindungnya aku di celah batu yang naungi pasir jaga. Dilindungnya dalam kasih yang penuh, diturung oleh tangan-Nya, diturung oleh tangan-Nya. He kept on riding and riding, whipping the horse to go as fast as possible. When he was hungry or tired, he did not stop because he wanted to cover as much area as possible. After he had covered a substantial area, both he and his horse became so exhausted that they were dying. Then he asked himself, "Why did I push myself so hard to cover so much land area? Now I am dying, and I only need a very small area to bury myself." And that's the end of the story. So, it was a quick story, but what was the horseman offered? What did the king offer him, or what did the emperor offer him? As much as land, what does he do? Covers it by riding on his horse through it. So he tried to cover as much land as possible, and by doing that, he used all of his energy, he wasted all his energy, that he ended up dying. He got so tired. But what does he need all that land for? He only needed a little bit of land for his burial. So that was a little fable or parable about greed. How if you want more and you just want things bigger than it really is, then you yourself become tired, and you push yourself, and it's not good. Greed isn't good. So I know it's a really short story, but the lesson I hope gets through to you about greed. So earlier today, Stuart said he wanted to pray. So will you come up and pray for us? Dear Father, thank you for this day. Thank you for the Sabbath school. Thank you for this good day. And Jesus is your name. Amen. Terima kasih, terima kasih yang termasuk untuk. wilayah Malaysia. Oi. Jeffrey, gue ini baganggu terus Jeffrey ini. Nah, sebuah foto ular raksasa ini terlihat berenang melenggak-lenggok di sebuah sungai tropis yang dikelilingi oleh hutan gambut. Ular berwarna hitam ini sangat besar, ya. Jadi hampir memenuhi sungai yang terletak di tengah-tengah hutan rawa yang rimbun. Jadi saudara lihat air beriak di kiri kanannya, dan kabarnya foto itu diambil dari sebuah helikopter 11 Februari 2009 yang lalu, dan juga ada di surat kabar Kompas 21 Februari 2009 yang juga memuat berita ini. Nah, foto itulah yang menjadi perdebatan luas di Malaysia saat itu. Kenapa? Kalimantan memang memiliki ular-ular raksasa. Namun selama ini
ular yang besar yang baru ditemukan adalah sejenis sanca atau piton, atau masyarakat Kalimantan menyebutnya ular sawah yang panjangnya belasan meter. Namun ular yang terlihat di foto dan beredar luas di internet termasuk YouTube jauh lebih panjang dan besar dibandingkan temuan piton selama ini. Diperkirakan panjangnya sekitar 100 kaki atau sekitar 33 meter. Gambar tersebut diambil oleh anggota tim wilayah banjir, bencana banjir, yang kemudian diterbitkan oleh Utusan Sarawak, sebuah koran lokal. Dan New Straits Times di Kuala Lumpur juga memuat foto tersebut yang kemudian dirilis oleh The Telegraph Inggris. Ada juga yang tidak mempercayai foto itu dan menganggapnya tidak puas menjadi biduan surga, Lucifer ingin memperoleh kuasa yang merupakan hak mutlak Kristus. Lucifer membiarkan rasa cemburunya terhadap Kristus merajalela dan ia menjadi lebih nekat lagi. Ia merasa tidak puas dan mulai bersungut-sungut. Dan apa yang dia persungutkan? Alfa dan Omega, volume 1 halaman 26. Mengapa, tanya malaikat yang berkuasa ini, mengapa Kristus harus memegang pemerintahan? Mengapa ia dihormati lebih dari Lucifer? Alfa dan Omega mengatakan keinginannya untuk memerintah timbul kembali dan kecemburuan terhadap Kristus sekali lagi dimanjakan. Nah, saudara, berapa sering kita cemburu kepada orang lain? Merasa tidak puas atas apa yang sudah kita peroleh. Berapa banyak kali kita telah bersungut-sungut? Jika sifat ini ada di dalam diri kita, artinya kita membiarkan anakonda atau setan menguasai hati kita. Sifat yang ketiga adalah menyebarluaskan ketidakpuasan. Dikatakan dalam Alfa dan Omega volume 1 halaman 26, sambil meninggalkan tempatnya yang berada di hadirat Allah Bapa, Lucifer pergi menyebarluaskan ketidakpuasan di kalangan malaikat-malaikat. Orang Manado bilang apa, saudara? Saudara? Carlota, ya? Lucifer dengan gosipnya berhasil mempengaruhi malaikat-malaikat surga. Berapa banyak yang percaya terhadap gosipnya? Saudara bisa baca dalam Wahyu 12 ayat 4. Dan ekornya menyeret sepertiga dari malaikat-malaikat di surga, ya. Penjelasan pendeta tadi malam, ada sepertiga lagi yang ragu-ragu. Jadi bisa dikatakan 2/3 yang berhasil mendengar akan gosipnya. Bukan main, saudara. Berarti pakar gosip juga rupanya si Lucifer ini. Dan jika kita pun suka bergosip tentang kekurangan atau keburukan orang lain, maka kita adalah anakonda yang idem dito atau sama saja dengan Lucifer atau setan. Ada satu peristiwa yang menarik di dalam Alkitab. Oleh karena memelihara sifat-sifat ular, maka Allah pun membinasakan dengan cara digigit ular. Nah, kita baca kembali ceritanya dalam Bilangan 21 ayat 4 sampai 9 yang tadi telah menjadi ayat bersautan kita. Setelah mereka berangkat dari Gunung Hor, berjalan ke arah Laut Teberau,
untuk mengelilingi tanah Edom, maka bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa, mengapa kamu memimpin kami keluar dari tanah Mesir, supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air, dan akan makanan hambar ini kami telah muak. Nah saudara, yang berada dalam tanda merah adalah ungkapan persungutan dari bangsa Israel. Bersungut-sungut adalah salah satu sifat ular, dan Allah sangat murka terhadap sifat-sifat ular. Apa yang terjadi? Kita baca ayat selanjutnya. Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu yang memagut mereka, sehingga banyak dari orang Israel yang mati. Nah saudara, punya sifat ular berarti harus siap dipagut ular hingga mati. Kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, kami telah berdosa sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan engkau. Berdoalah kepada Tuhan supaya dijauhkannya ular-ular ini daripada kami. Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang terpagut, jika ia melihatnya, akan tetap hidup. Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seseorang dipagut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Nah saudara, ada media penyembuhan disediakan Allah, yakni tiang ular. Tetapi bangsa Israel harus memandang kepada tiang ular. Karena dengan memandang, bangsa Israel menunjukkan rasa percaya mereka terhadap janji hadirnya anak manusia yang akan meremukkan kepala ular itu. Dan janji itu saudara boleh baca dalam Kejadian 3. Ellen G. White dalam bukunya Alpha dan Omega volume 2 halaman 18, diangkatnya ular tembaga itu ke atas adalah untuk mengajarkan Israel tentang satu pelajaran yang penting. Apa itu saudara? Adalah iman mereka yang berkenan kepada Allah. Dan oleh memandang kepada ular itu, iman mereka dinyatakan. Sekarang kita pelajari cara menaklukkan sifat-sifat ular atau sifat-sifat setan itu. Wahyu 21 ayat 8 mengatakan, jangan takut melawan iblis, karena orang-orang penakut bagiannya adalah lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Jadi katakan kita jangan takut ya melawan iblis. Itu sudah dibuktikan. Saudara Hertog sudah berani tinggal di sebelah itu, ya, sebelah funeral. Jadi kita jangan takut. Dan cara yang kedua, dalam 1 Petrus 4 ayat 7 dikatakan saudara, untuk menaklukkan sifat ular atau sifat setan, jangan panik, kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Jadi dalam pergumulan kita, dalam kesusahan yang kita hadapi, kita jangan panik, ya, sampai kita lupa untuk memandang kepada Yesus. Tapi dikatakan kita harus menguasai diri kita. Kita harus menjadi tenang supaya kita selalu berdoa. Dan cara yang ketiga, jangan lari saudara. Jangan lari dari segala kesulitan yang kita hadapi, dari segala pergumulan yang kita hadapi. Tunduklah kepada Allah
Kalahkanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Yakobus 4 ayat 7. Efesus 6 ayat 11 dan 17. Kenakan seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Senjata Allah adalah firman Allah. Jadi mari kita belajar akan firman-Nya. Dengan belajar akan firman-Nya setiap hari, setiap saat kita berdoa, kita menjalin hubungan yang harmonis dengan Allah. Dan kita akan terus memusatkan pandangan kita kepada Allah. Dan itu akan menolong kita untuk bisa menaklukkan sifat-sifat setan atau sifat-sifat ular. Dalam Efesus 6 ayat 16, dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Jadi saudara, mari kita gunakan perisai iman kita. Setan tahu waktunya